Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan tentang materi studi tasawuf falsafi yang di dalamnya terdapat beberapa submateri. Yang pertama, pengertian tasawuf falsafi, yang kedua, perkembangan tasawuf falsafi, yang ketiga, karakteristik tasawuf falsafi, dan yang terakhir, tokoh-tokoh beserta ajarannya. Materi yang pertama yaitu pengertian tasawuf falsafi. Pada awalnya, tasawuf falsafi menggambarkan ajaran yang menggabungkan antara pencapaian dan peradaban mistik yang bersifat logis. Tasawuf bermula dari zuhud dan pada akhirnya bermuara pada filsafat yang awal penerapannya dari perilaku terpuji sampai ke teori. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan filsafat yang menuju ke tahap yang lebih tinggi, tetapi tidak mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi, yaitu wahdatul wujud. Dalam pengertian lain, tasawuf falsafi adalah ajaran-ajaran yang memadukan visi mistis dan visi logis. Tasawuf falsafi memakai terminologi filosofis yang berasal dari berbagai ajaran yang telah mempengaruhi tokoh-tokohnya. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang perkembangan tasawuf falsafi. Jadi, pada perkembangan tasawuf falsafi ini dibagi menjadi beberapa periode. Jadi, periode pertama yaitu tentang tasawuf ini pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada tanggal 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Tasawuf pada masa Rasulullah SAW ini adalah sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat-sahabat Nabi tanpa terkecuali. Bahkan sebelum Nabi menjadi Rasul, Nabi sudah dijadikan sebagai teladan utama, karena Nabi adalah orang yang pertama memberikan dasar tentang tasawuf yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Contohnya adalah pada setiap bulan Ramadan itu baginda Nabi tidak pernah absen untuk melakukan tahanus khalwah atau khulwati wahira untuk mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, agar hati dan jiwa tetap bersih dan terjaga. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk memberikan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari aktivitas yang dilakukan Nabi ini menunjukkan bahwa ajaran tasawuf pada periode ini adalah berupa haliyah atau amaliyah yang berupa amalan ibadah keharonian yang berupa tahanus, khalwah, dan akhlak zuhud dan perilaku zuhud dan lain sebagainya. Kemudian periode yang kedua yaitu pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini hampir sama dengan pada masa yang kedua, yaitu berperilaku zuhud. Pada pola hidup dan kehidupan Nabi yang ideal itu adalah merupakan sebuah suri tauladan bagi para sahabat. Jadi kehidupan dan ucapan para sahabat adalah sumber aktivitas kesufian, tempat menimba ilmu para sufi. Jadi dalam kehidupan bertasawuf, para sahabat itu berusaha untuk menyesuaikan perbuatannya dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu wara', yaitu kemudian zuhud, kemudian tawadhu. Kemudian periode yang selanjutnya itu pada masa kalangan tabi'in. Jadi para sufi dari kalangan tabi'in ini adalah murid-murid dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, di antara tabi'in ini yang sering dianggap sebagai peletak dasar ajaran tasawuf adalah Hasan al-Basri, yang merupakan murid terdekat dari Hudzaifah bin al-Yaman, yang pandangannya itu berpegang teguh pada zuhud, kemudian raja dan khauf. Kemudian ada Rabi' al-Adawiyah yang sudut pandangan tasawufnya itu yang dikenal sebagai konsep cinta murni kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mahabbah. Kemudian periode yang terakhir yaitu penyebaran tasawuf, yaitu pada 1 Hijriah sampai 450 Hijriah.
pada masa ini perkembangan tasawuf cukup dibilang pesat dengan ditandai adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba meneliti inti ajaran tasawuf yang berkembang pada saat itu, sehingga mereka membaginya menjadi 3 bagian atau 3 macam, yaitu yang berintikan ilmu jiwa, kemudian ilmu akhlak, kemudian ilmu metafisika. Nah, pada masa ini tasawuf mulai mengembangkan sayapnya sampai ke negeri Arab, kemudian India, kemudian Iran dan Afrika dan lain sebagainya, dengan ditandai ada tumbuhnya tarekat-tarekat dan pengaruh filsafat dan syiah ke dalam konsep tasawuf. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik tasawuf falsafi. Karakteristik sejarah tasawuf falsafi secara umum adalah mengandung kesamaran akibat banyaknya ungkapan dan peristilahan khusus yang hanya dapat dipahami oleh orang yang memahami ajaran tasawuf tersebut. Ajaran tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat murni karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau dauk, dan juga tidak bisa dikatakan bahasa dan terminologi filsafat. Adapun karakteristik khusus dari tasawuf falsafi adalah sebagai berikut. A. Konsep pemahaman tasawuf falsafi adalah gabungan pemikiran rasional filosofis dengan perasaan atau dauk. Demikian tasawuf jenis ini sering mendasarkan pemikirannya dengan dalil nakliyah, namun diungkapkan dengan kata-kata yang samar sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Kalaupun bisa diinterpretasikan oleh orang lain, cenderung kurang tepat dan sering bersifat subjektif. B. Terdapat latihan-latihan rohaniyah atau riyadhah sebagai peningkatan moral untuk mencapai kebahagiaan. C. Tasawuf falsafi mengandung iluminasi sebagai metode untuk mengetahui hakikat sesuatu yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. D. Menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan berbagai simbol dan terminologi. Berdasarkan karakteristik yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa tasawuf falsafi memiliki perbedaan yang jelas dengan tasawuf lainnya, sehingga memberikan warna yang berbeda dalam memahami ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakteristik tasawuf falsafi secara umum yaitu A. Pemikirannya agak sulit dipahami karena akibat banyaknya peristilahan khusus yang hanya dimengerti oleh mereka yang menggeluti tasawuf tersebut. B. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau dauk, dan tidak pula dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam pengertiannya yang murni karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa dan terminologi filsafat dan berkecenderungan mendalam pada panteisme. C. Tasawuf falsafi memiliki objek tersendiri yang berbeda dengan tasawuf sunni. Selain mempunyai objek tasawuf, ia juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, tasawuf falsafi banyak mengonsepsikan pemahaman ajaran-ajaran dengan menggabungkan antara pemikiran rasional atau filosofis dengan perasaan atau zuq. Meskipun demikian, tasawuf jenis ini juga sering mendasarkan pemikirannya dengan mengambil sumber-sumber nakliyah, tetapi dengan interpretasi dan ungkapan yang samar-samar dan sulit dipahami oleh orang lain. Kalaupun dapat diinterpretasi oleh orang lain, interpretasi itu cenderung kurang tepat dan lebih bersifat subjektif. Kedua, seperti halnya tasawuf jenis lain, tasawuf falsafi didasarkan pada latihan-latihan rohaniyah atau riyadhah yang dimaksudkan sebagai peningkatan moral, yakni untuk mencapai kebahagiaan. Ketiga, tasawuf falsafi memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realitas yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. Keempat, para penganut tasawuf falsafi ini selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan tentang hakikat realitas dengan berbagai simbol atau terminologi. Selanjutnya,
Perlu dicatat, dalam beberapa segi, para sufi filosof ini melebihi para sufi sunni. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mereka adalah para teoretis, baik tentang wujud sebagaimana terlihat dalam karya-karya atau puisi-puisi mereka. Dalam hal yang satu ini, mereka tidak menggunakan ungkapan-ungkapan sayatiyat. Kedua, kelihayan mereka menggunakan simbol-simbol sehingga ajarannya tidak begitu saja dapat dipahami oleh orang lain. Ketiga, kesiapan mereka yang bersungguh-sungguh terhadap diri sendiri tanpa ilmu-ilmunya. Kemudian menurut Abdul Aziz Dahlan, tasawuf falsafi berarti suatu paham tasawuf yang ajarannya adalah bersifat lebih falsafi. Karena meluas ke masalah metafisika, yakni proses bersatunya manusia dengan Tuhan dan sekalipun membahas manusia dan Tuhan. Contoh tasawuf falsafi ialah melalui konsep kefanaan yang tertinggi, yakni apabila kesadaran tentang fana itu sendiri dengan juga hilang fana al-fana yang diungkapkan Hamzah Fansuri dan dikutip al-atas. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Mariana Ulfa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tokoh-tokoh tasawuf falsafi beserta ajarannya. Adapun tokoh-tokoh tasawuf falsafi yang sangat dikenal dan masyhur di kalangan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Arabi. Nama lengkap Ibnu Arabi yaitu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Tai Al-Haytami. Beliau dilahirkan di Murcia pada tahun 560 Hijriah dan wafat pada tahun 638 Hijriah. Ajaran Ibnu Arabi yaitu ada 3, yaitu yang pertama, wahdat al-wujud, artinya kesatuan wujud. Intinya, wujud dari semua makhluk itu ialah satu, yaitu wujud dari haliknya. Yang nomor 2 yaitu hakikat Muhammadiyah. Lanjutan dari wahdatul wujud adalah hakikat Muhammadiyah, yang menurut Ibnu Arabi bahwa penciptaan alam semesta ini adalah pelimpahan dari wujud yang satu, yaitu Tuhan. Dari yang satu itu, lalu lahirlah semua wujud dengan segala proses penciptaannya. Lalu ajaran Arabi yang nomor 3 yaitu wahdat al-adyan. Turunan ketiga dari wahdatul wujud adalah wahdatul adyan, yaitu kesamaan agama. Semua agama itu adalah satu yang bersumber dari Tuhan. Tokoh tasawuf falsafi yang nomor 2 yaitu Al-Jili. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Ibrahim Al-Jili. Ia adalah seorang sufi yang terkenal di Baghdad, yang lahir pada tahun 1635 Masehi dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui oleh para ahli sejarah, tetapi sebuah sumber mengatakan bahwa ia pernah melakukan perjalanan ke India pada tahun 1387 Masehi. Kemudian belajar tasawuf di bawah bimbingan Abdul Qadir Al-Jailani, seorang pendiri dan pemimpin Tarekat Qadariyah yang sangat terkenal. Adapun ajaran dari Jili yang pertama ialah Insan Al-Kamil, yang artinya manusia sempurna. Menurut Jili, Insan Al-Kamil adalah musyrah atau kopi Tuhan. Sebagaimana diketahui bahwasanya Tuhan memiliki sifat-sifat seperti hidup, pandai, mampu berkehendak, mendengar, dan sebagainya. Manusia pun memiliki sifat-sifat seperti itu. Melalui konsep ini, kita memahami bahwa Adam dilihat dari sisi penciptaannya merupakan salah satu insan kamil dengan segala kesempurnaannya, sebab pada dirinya terdapat sifat nama ilahiyah. Untuk ajaran yang selanjutnya dari Jili yaitu Maqamat. Al-Jili merumuskan tahapan atau tingkatan harus dilalui oleh seorang sufi, ialah Islam, iman, ihsan, soleh, sodakoh,
Sidqiyah, dan Qurbah. Untuk tokoh tasawuf yang nomor 3 yaitu Ibnu Sab'in. Nama lengkap Ibnu Sab'in adalah Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nashr. Beliau dilahirkan di Murcia pada tahun 614 Hijriah. Ibnu Sab'in adalah anak dari keluarga bangsawan yang hidup berkecukupan. Namun, beliau lebih memilih mengasingkan diri dari segala bentuk kemewahan tersebut. Ajaran dari Ibnu Sab'in ini adalah yang pertama, kesatuan mutlak. Kesatuan mutlak adalah ajaran tentang persatuan wujud. Kesatuan wujud adalah ajaran pemahaman tentang wujud. Itu hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Ajaran Ibnu Sab'in yang kedua yaitu menolak paham Aristotelian. Intinya, Ibnu Sab'in berusaha menyusun logika baru yang membantah adanya konsep jamak. Konsep ini disusun untuk mencapai kesatuan mutlak. Menurut Ibnu Sab'in, logika ini menggunakan penalaran atau ketuhanan ilahi. Nah, pemikiran ini yang membuat manusia melihat dan mendengar sesuatu yang baru, yang belum pernah dilihat dan didengar sekalipun. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.